apa saya ulas lagi. Oke. Nah, bentuk beban itu kan bermacam-macam ya. Bentuk beban dari struktur atas itu bermacam-macam. Yang akan dibebankan ke fondasi ya, itu adalah ini beban terbagi rata, gaya vertikal, gaya horizontal, momen, dan kombinasi. Kombinasi bisa gabungan antara beban di atas. Ya. Oke. Ini perlu saya ulang lagi nggak sih? Masih ingat nggak ya? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Nah, ini jadi aslinya dia harus sempurna, tidak boleh seperti ini ya. Jadi rumusan yang digunakan untuk menghitung ini dianalisis diasumsikan plat itu harus kaku sempurna ya, tidak boleh melengkung seperti ini. Kemudian besar tekanan pada set itu berbanding langsung dengan informasi yang terjadi, jadi dia linear elastis ya. Besar beban lagi kemudian apa namanya apa positif itu negatif. Oke, harus diingat ya si ini. Oke, nah kita lanjut. Ini beban merata. Ini beban merata. Kita beban merata nih. Ini beban meratanya yang ini ya. Nah ini fondasinya. Ini fondasi nih. Fondasinya. Nah ini yang tegangan yang didistribusikan ke lava fondasi akibat beban merata ini. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian beban gaya vertikal sentris. Ini mungkin nanti dibaca sendiri lagi ya. Saya mungkin langsung masuk contoh soal nih, jenis-jenis beban, bagaimana cara menghitung tegangannya, ya, momen seperti apa, kombinasinya. Ya. Nah, ini yang penting juga ya. Jadi kita harus tahu modelnya seperti apa. Kalau misalnya hanya bekerja gaya normal sentris, Q saja pada fondasi itu pasti bentuk tegangan di bawah dasar telapak fondasi itu seperti ini, ya, berupa beban merata, ya. Jadi bebannya itu terdistribusi beban merata begini, ya. Oke. Nah, kalau misalnya bebannya ada kombinasi antara momen sama beban Q. Nah, dia kemungkinan ada 3 bentuk, ya. Kalau eksentrisitas itu adalah perbandingan antara momen dibagi dengan N, ini adalah gaya normalnya, ya. Q seperti beban Q. Nah, ini masuk ke N, ya. Pokoknya beban yang terpusat seperti ini, ya. Itu adalah masuk ke dalam beban N, ya. Nah, kalau dia berbentuk trapesium, E ini nilainya kecil dari 1/6 dari lebar fondasi, ya. Kalau dia sama dengan 1/6 B, bentuknya akan segitiga. Kalau besar dari 1/6 B, bentuknya adalah seperti ini. Jadi ada tarik, ini adalah negatif, tekanan negatif, ini adalah positif. Positif ini yang kebalik saya. Ini adalah positif, ya. Ini adalah ya. Nah, negatif ini yang tidak bisa tarik, ini yang tidak bisa diterima oleh tanah, tekanan tarik, ya. Nah, jadi bentuk tegangan yang seperti ini harus kita ganti, harus kita rubah, ya. Nah, cara mengubahnya nanti ada caranya, ya, nanti ada contoh soal juga saya berikan. Oke.
Halo, masih mengikuti? Iya Bu. Halo? Bu, masih Bu. Iya masih Bu. Halo. Iya, halo masih Bu. Halo. Halo. Ibu. Cek satu. Nah, sekarang jadi ada luasan di bawah telapak fondasi itu begini ya bentuknya. Ini 1/6 ke sini, 1/6 ke sana, 1/6 ke sini, 1/6 ke sana. Nah, ini kalau dari sini akan terjadi tadi tekanan tarik tadi, ya. Pokoknya dia harus berada, eksentrisitas itu bolehnya hanya di daerah ini. Maksudnya gaya-gaya bekerja itu tidak boleh terjadi eksentrisitas di luar daerah ini. Hanya boleh di daerah ini saja. Oke. Nah, dulu ini cara merubahnya ya, cara menggantinya dari bentuk begini, ya, bentuk begini ke seperti ini. Ya. Oke, ini soal baru bisa lebih paham ya. Ini saya masuk contoh soal dulu. Kita masuk ke sini dulu deh, ya, stabilitas dulu ya. Ya Bu. Oke, fondasi itu, nah, coba perhatikan. Fondasi ini, ya, fondasi itu katanya tadi kita harus kita tempatkan fondasi ini di di tanah yang daya dukungnya yang baik, ya, di tanah yang daya dukungnya baik, misalnya memenuhi limit-limitnya, dari limit ke izinnya, ya, kemudian dari bebannya itu ternyata daya dukungnya sudah baik, ini daya dukung tanah ini sudah bagus gitu. Nah, tapi ada ini kita harus mencek stabilitasnya, benar nggak sih tanah, kalau kita meletakkan bangunan di sini, bangunan itu akan stabil, tanah ini akan stabil, kondisinya fondasi ini akan stabil. Nah, kita harus mencek beberapa stabilitas